Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 74 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran. Melalui anak-Mu Tuhan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami, kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku kami serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu ini yang diambil dari kitab Ulangan 10 ayat 12. Demikian hukum Taurat Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diinginkan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami yang di sorga, Engkau Maha Pengasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini tertulis dari kitab Mazmur 29 dimulai dari ayat 1 sampai 11. Marilah kita baca secara responsoria. Di ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak ruas betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kita sama-sama. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini.
Shalom. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah sejenak kita menyimak warta jemaat untuk kita di hari Minggu ini. Warta pelayanan Minggu 8 Januari 2023. Yang pertama, nama Minggu. Hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Epifanias dengan topik Minggu, kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Yang kedua, informasi pelayanan umum. 1. Ibadah Minggu. Mulai hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, ibadah Minggu diadakan 5 kali seperti sedia kala, yaitu pukul 06.00 WIB, 08.00 WIB, 11.00 WIB, 16.00 WIB, dan 18.30 WIB. 2. Pertanyaan Bonataun Seksi Pemuda. Pada hari ini, Minggu tanggal 8 Januari 2023, pukul 13.00 WIB, bertempat di Soposaroha, akan diadakan pertanyaan Bonataun Seksi Pemuda yang dipimpin oleh Inang Pendeta Romauli Siahaan STH. 3. Kegiatan Hari Amal Bakti. Pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, Huria HKBP Tangerang Kota melalui Dewan Diakonia Seksi Kemasyarakatan mengikuti kegiatan Hari Amal Bakti yang diadakan Kementerian Agama berupa acara Jalan Kerukunan. 4. Pergantian nomor rekening Huria HKBP Tangerang Kota. Sejak hari ini, Minggu tanggal 8 Januari 2023, nomor rekening HKBP Tangerang Kota atas nama Pungka SM Lumbanturuan berubah menjadi atas nama rekening Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kota sebagai berikut. Rekening Huria nomor 15501226330. 5. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan. Yang pertama, seorang putra bagi keluarga Bapak Rano Yanto Huta Barat dan Ibu Retiana Situmeang pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, WIK 28, NRJ 22-1520. Yang kedua, seorang putra bagi keluarga Bapak Tanjung Indra Sianturi dan Ibu Eva Rosiana Boru Nababan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, WIK 17, NRJ 22-1529. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 6. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Pangihutan Immanuel Pasaribu, putra dari Bapak Sahat Pasaribu, Ibu Hotna Boru Sitorus, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 10, dengan Valentina Boru Tampubolon, putri dari Bapak Jasper Tanpubolon, Ibu Herlina Boru Siahaan, Jemaat HKBP Aikna Bolon, Resort Balige, Distrik 11 Toba Hasundutan, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 di Gereja HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di HKBP Tangerang Kota. 7. Jemaat baru.
Sejak hari ini, Minggu tanggal 8 Januari 2023, telah diterima menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, yaitu 1. Saudara Stefanus Rivaldi Chandra Ruas Persaurangan, bertempat tinggal di Batu Ceper Timur, RT RW 003/003, WIK 25, NRJ 23/1571. Yang kedua, keluarga Bapak Lambok Herianto Silalahi dan Ibu Martini Boru Simatupang beserta 2 orang anak datang dari HKBP Pangembangan Resort Pangembangan Distrik 10 Medan Aceh, bertempat tinggal di klaster Palem 3 nomor 26 Poris Pelawat Cipondoh Tangerang, WIK 26, NRJ 23/1572. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Perhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 67 ayat 1 dan seterusnya sambil memberikan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang bersekutu di rumah Tuhan pagi hari ini bersama ibu bapak saudara yang bersekutu lewat live streaming, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di minggu pertama setelah Epifanias ini, tertulis dalam Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17 mengatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu ini, kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah secara pasti adalah kehidupan. Kehendak Allah adalah keselamatan. Bagi siapa? Bagi bumi, bagi manusia dan segala isinya. Dengan perkataan yang sangat singkat, Allah mau siapapun di antara ciptaannya tetap menjadi bagian dari dirinya. Bagian dari dirinya. Selamat, itu kehendak Allah. Dengan cara apa itu digenapi? Ini yang kita telah rayakan beberapa hari yang lalu atau setahun yang lalu di bulan Desember. Digenapi dengan cara yang luar biasa. Kita sudah tahu ada nubuat tentang Mesias atau kedatangan juru selamat di perjanjian lama. Dan ibu bapak telah tahu bahwa nubuat itu digenapi di dalam perjanjian baru. Dan berikut nubuat penggenapan itu berlaku di tengah kehidupan manusia. Dalam satu keluarga, sekalipun golongannya berbeda. Golongan yang berbeda bagaimana? Golongan yang sudah tua dan golongan yang masih muda. Ibu bapak pasti tahu cerita Elizabeth dan Zakaria. Mereka keluarga yang sudah lama menanti-nantikan kelahiran anak. Itu golongan keluarga yang tua, yang dari sudut manusia tidak akan sanggup lagi berketurunan. Lalu golongan yang kedua ialah muda-mudi, pemuda, Yusuf dan Maria. Dari dua golongan, termasuk di dalamnya Elizabeth dan Maria adalah kakak beradik, bersaudara.
Sebagaimana Gabriel pernah memberitahukan kepada mereka bahwa saudaramu itu telah mengandung. Golongan yang tua dan golongan yang muda dalam satu golongan keluarga dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Apa yang terjadi Bapak sudah tahu. Begitu lama Elisabet dan Zakaria menunggu kelahiran seorang bayi di tengah keluarga. Lalu Tuhan menyapa Zakaria, dia tidak percaya akan kehadiran bayi itu. Apa yang terjadi kita tahu. Zakaria bisu sampai kelahiran anak yang dijanjikan itu. Bisu. Tapi ketika ditanya siapa nama anak itu, setelah lahir dia mengatakan Yohanes. Padahal dia bisu selama kehamilan Elisabet. Demikian juga kepada Maria. Dia diberitahu bahwa dia akan melahirkan seorang bayi yang menjadi juru selamat. Maka dia mengatakan, mana mungkin itu terjadi? Aku kan orang kecil, tidak mungkin. Tapi ibu bapak saudara-saudara, golongan yang tua dan muda itu, keluarga yang saling menghormati dan mengasihi itu, benar-benar menjadi bagian dari karya Tuhan. Bukan hanya sebatas setelah lahir di dunia ini, tapi nyata sejak dari kandungan. Ketika Maria dan Elisabet sudah tahu mereka mengandung, mereka bertemu. Elisabet dan Maria bertemu. Dan kita tahu dalam pertemuan itu ada kuasa Tuhan. Dalam pertemuan itu ada kuasa Tuhan. Begitu Maria dan Elisabet saling menyapa, maka melonjaklah bayi yang ada di dalam kandungan itu. Coba kita bayangkan. Manggujal maposo-poso nadi bagasan bortiani. Mereka sudah punya bahasa tersendiri. Jadi memang benar manusia itu dikasihi Tuhan sejak dari kandungan. Dan manusia itu juga menerima kasih Tuhan sejak dari kandungan. Bahkan saya setuju dengan ini, manusia itu dididik sejak dari kandungan. Jadi pendidikan untuk anak-anak, pendidikan untuk siapapun, untuk kita, benar-benar itu sejak dari kandungan. Bagaimana ayah diharapkan menjadi ayah yang siaga, siap antar jaga, supaya anak yang lahir kelak menjadi pribadi yang baik, yang tangguh. Itu bukan hanya diawali sejak lahir, sejak dari kandungan. Luar biasa ibu bapak, itu proses perjalanan. Ada nubuat, ada keluarga yang tua sekali lagi, ada golongan yang muda. Mereka bertemu, lalu di sana ada kuasa Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka saling menyapa satu sama lain. Cukupkah sampai di situ? Oh tidak. Kesinambungannya nats ini. Ternyata Yohanes yang lahir dari keluarga Zakaria dan Elisabet adalah pengkhotbah ulung. Dan bukan hanya pengkhotbah ulung, dia benar-benar percaya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Suara yang berseru-seru di belantara, dia menyuarakan pertobatan dan membaptis. Dalam nats ini, Yesus datang menemuinya. Yesus datang menemui, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Baik, itu dia. Datang. Menurut yang pernah melihat bahwa jarak antara Galilea dan Yordan itu katanya adalah 90 kilo. Saya belum pernah ke sana. Jangan-jangan hanya 2 kilo ya, atau 1 langkah. Tapi katanya 90 kilo. Oh begitu jauhnya Yesus datang, 90 kilo berjalan. Menemui
Yohanes Pembaptis untuk dia dibaptis. Lalu terjadilah dialog yang ada dalam nats ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Kira-kira dialognya, kenapa kamu datang ke sini? Bukankah kamu yang selayaknya membaptisku? Kata Yohanes kepada Yesus. Ini suatu sikap yang luar biasa, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Yohanes mengenal dirinya dan dia mengenal Tuhan Yesus. Maka dari minggu ini ketika dikatakan kehendak Allah digenapi di dalam Yesus, bagaimana setiap orang percaya di sepanjang zaman mengenal diri dan mengenal Yesus. Dan ini juga sangat baik di tengah-tengah pergaulan manusia. Ketika bertemu dengan sesama saudara, saling mendahului, memberi hormat. Itu terjadi. Seperti sering disinggung, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes. Tapi Yesus pernah mengatakan, di mana tertulis? Dalam Matius 11 ayat 11, Yesus mengatakan tentang Yohanes. Apa dikatakan? Dikatakan demikian, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah itu dia. Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sekalipun akhirnya memang dua-dua pribadi ini, baik Yohanes maupun Yesus, sama-sama diakhiri dengan ketragisan dunia. Yohanes harus dipenggal oleh keluarga Herodes. Sekali lagi karena kerusakan dunia. Yesus harus disalibkan. Wah ini dia. Kita tidak pernah mendengar apakah Yohanes dibangkitkan. Tapi kita percaya bahwa seorang yang selalu melakukan kehendak Tuhan, dia turut dalam kerajaan surga. Tapi akhirnya dia dipenggal, diletakkan di atas talam atau nampan di keluarga Herodes. Dan Yesus disalibkan. Sekali lagi itu karena kebobrokan, kehancuran dunia. Tapi satu hal yang kita tahu, Yesus yang disalibkan, mati dan dikubur, dia bangkit dari antara orang mati. Ini Ibu Bapak menjadi jaminan bagi setiap orang percaya. Maka ketika berbicara tentang baptisan, seperti Ibu Bapak tahu, baptisan dicemplungkan, dimasukkan, ditenggelamkan, bukan hanya ke dalam air, tapi ke dalam kasih karunia Tuhan. Ketika ada baptisan memang disebut ada baptisan pertobatan. Seperti suara Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu suara Yohanes. Pada saat itu juga Yesus dibaptis. Tapi kita tahu baptisan untuk Yesus adalah baptisan solidaritas Allah kepada manusia. Apa maksudnya solidaritas? Allah tahu apa yang dirasakan manusia. Sekalipun dia bukan dosa, bukan berbuat dosa, dia mencemplungkan diri masuk menjadi bagian dari dosa itu sendiri, supaya orang-orang berdosa itu dapat diselamatkan dengan baik. Wah terlalu tinggi ya, menjadi bagian dari dosa. Dia memahami hidup manusia supaya manusia itu dapat diselamatkan. Itu kenapa Yesus dibaptis sesuai dengan nats ini. Lalu yang berikut dari nats ini yang luar biasa yang boleh kita pahami. Kalau tadi sesama saudara saling menyapa, baru sesama saudara karena mama mereka merpariban, entah Marida, Elizabeth dan Maria, mereka saling mendahulukan. Tapi satu hal juga, Yesus menjawab pernyataan Yohanes. Apa itu? Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu,
dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita. Yesus tidak mengatakan, karena demikian sepatutnya aku. Jadi Yesus melibatkan Yohanes dalam karya keselamatan yang Allah berikan. Dia tidak sendirian, kamu juga menggenapi kehendak Allah. Kira-kira begitu. Kamu juga Yohanes bagian dari kehendak Allah. Kita, aku dan kamu, bukan hanya aku. Artinya baik Yesus maupun Yohanes sama-sama menerima karunia dari Tuhan. Ini juga yang perlu kita terima di tengah-tengah ibadah Epifanias. Minggu setelah kita merayakan kelahiran Yesus. Luar biasa. Bukan hanya Yesus dan bukan hanya Yohanes. Kita juga ikut di dalamnya melakukan kehendak Allah. Asa marpabahenan hobbartulomo ni rohani Jehovah. Tuhasi tongan nasihat Tuhan. Ini kita telah berjalan dalam awal tahun gereja dan awal tahun Masehi, dan kita sudah melangkah ke tahun 2023 menjadi tahun pelayanan secara profesional yang mengharapkan setiap manusia lebih sungguh, lebih dekat kepada Tuhan. Jadi melalui nats ini dibuka, Yohanes, lakukan tugasmu. Aku juga melakukan tugasku. Yohanes, aku dan kamu, kita sama-sama melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Wah, begitu enaknya hidup ini. Kalau dalam gereja juga begitu. Di gereja ada jemaat, di gereja ada penatua, di gereja ada dewan-dewan, di gereja ada pendeta. Kalau setiap komponen ini melakukan tugasnya dengan baik dan saling melengkapi dan tidak saling tarik-menarik atau mencampuri, kalau di AKBP luar biasa, ibu bapak saudara-saudara. Itulah yang dilihat oleh pendahulu-pendahulu pelayan. Ketika ada masalah di salah satu bagian pelayan, tidak boleh dicampuri oleh pelayan yang lain. Tidak boleh. Ketika ada sintua misalnya melakukan sesuatu yang salah, dikatakan donganna satohonat do manibangi donganna satohonat. Ketika ada pendeta yang salah, donganna padita do manibangi donganna padita, manang napatut ibana padita manang dang. Kalau memang tetap dalam koridor itu, gereja akan berjalan dengan baik. Masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Di masyarakat juga demikian. Jikalau seorang masyarakat suka-sukanya berbicara tentang presiden, itu yang kita lihat sekarang ya. Erang marpaho benak pamangan ni jol mamakatai. Si patanak pipadita iba iya mangeti nyidus manegih. Kita ikut geram melihat itu. Masa presiden dimaki-maki? Kalau dari kita jangan ada itu. Kalau presiden sudah berani berbuat memaki-maki presiden, bagaimana kepada orang tua? Bagaimana kepada guru? Bagaimana kepada kaum tua? Melalui nats ini, orang-orang yang mengenal Tuhan tidak saling memaki-maki. Orang-orang yang mengenal Tuhan saling menghargai. Ibu yang diberangkatkan Tuhan, Elizabeth dan Maria, saling menghargai. Yohanes dan Yesus saling menghargai. Sehingga kehendak Tuhan nyata. Ini yang harus kita bawa ke rumah masing-masing di ibadah ini. Bagaimana hidup kita semakin saling menghargai. Saling menghargai, saling bertanya. Tidak ngasal melangkah dan ngasal sidok dohonna. Tidak. Kalau di orang Batak itu sangat luar biasa. Itu falsafah dalihan. Nah tuh kan? Soba marhula, elek mar, manat mardongan. Soba itu bukan berarti oh dialah Tuhan.
Sekalipun memang kadang-kadang kalau sudah berbicara hula-hula, ya bisa sangat hormat. Bisa terjadi mendengar hula-hula, kalau saya si Boya, waduh di hula-hulai, ngaruh hula-hulai. Tapi di rumah apakah saya sayang sama boru si Boya itu? Jangan-jangan borunya saya maki-maki, saya bentak di rumah, tapi kelihatan saya sangat menghargai marga hula-hula itu. Kalau betul-betul menghargai hula-hula, hargailah pemberian hula-hula itu. Sayangilah istrimu. Itu saya kira. Dia tidak harus jauh-jauh. Karena ada begitu, istrinya habis dipukuli, istrinya habis dibentak. Tapi seakan-akan dia sangat baik kepada hula-hulanya. Sayangilah yang ada bersamamu. Dan itu yang terbuka dari nats ini. Apa itu? Proklamasi kemesiasan dan juru selamat Yesus. Ketika Yesus telah dibaptis, apa dikatakan? Dalam ayat terakhir, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa yang mau dikatakan di situ? Itu anakku loh, jangan main-main. Aku Tuhan pencipta kalian. Dia lahir dari diriku, bahkan dia adalah diriku. Saya kira demikian kita di tengah-tengah kehidupan. Nah, saya sering mengalami itu di perantauan ini. Ketika bertemu seseorang, saya kasih tahu, bapak saya guru beles. Apa kata mereka? Oh, amang anak guru kami dulu. Dan sepertinya kita mau dipeluk. Hanya dengan mengingat bapak saya guru yang pernah mengajarinya, dia mau memeluk. Udah mana kabar papa sekarang? Luar biasa. Artinya dengan melihat anaknya dan mengingat orang tuanya, di sana cinta kasih itu sangat luar biasa. Berarti dengan kita melihat Yesus dan mendengar Yesus, kita mengingat Allah yang maha baik dalam hidup kita. Tidak akan mungkin seseorang yang menghargai Tuhan tidak menghargai pemberian Tuhan. Tidak akan mungkin. Hanya orang-orang yang tidak menghargai dirinya, tidak mampu menghargai apa yang dia terima dalam hidupnya. Setiap orang yang menghargai orang tuanya, menghargai lingkungannya, dia juga menghargai dirinya dan pekerjaannya. Yohanes menghargai dirinya, Yesus menghargai dirinya. Itu teladan yang terjadi. Dan itu juga yang layak kita teladani, ibu bapak saudara-saudara. Molo argado dihita diri taon, argama tawain nang dongatai, do akasi solhotai. Molo argado dirita, argama ruas ni huriai, argama nang parhaladui. Molo argado dirita, argama bumi negaraon dihita kamang do inang. Molo argado dirita, argama manangaha penanilehon di Tuhan itu hita. Guban luar biasa. Yesus diberikan oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Adakah saya menghargainya? Saya percaya kita menghargai itu. Pemberian Allah yang sungguh luar biasa. Untuk itu kita pun saling menghargai satu sama lain. Karena apa? Karena hidup ibu bapa, tua maupun muda. Karena hidup ibu bapa dan saudara-saudara sekalian yang sudah dewasa maupun masih umur kecil seperti Elizabeth dan Maria itu, Tuhan sangat memberkati dan mengharapkan kita turut serta sebagai bagian dari karya Allah yang dikatakan kehendak Allah digenapi di dalam Yesus, maka saya, kita, ibu bapak ikut di dalamnya. Anak-anak kita yang masih kecil, kakek nenek, opung, tulang, nama Rida, nama Riboto, nama Sisolhot, semua kita adalah bagian dari karya Tuhan. Jadi kita pulang ke rumah masing-masing, ternyata aku Tuhan bagian dari karyamu. Baiklah seperti Elizabeth dan Maria itu.
Aku Tuhan bagian dari karyamu. Baiklah seperti Yohanes dan Yesus itu. Aku bagian dari karyamu. Baiklah kami mengakui dirimu ketika kami menerima banyak hal di dalam hidup kami. Ini luar biasa ibu bapak saudara-saudara. Mari kita saling menghargai. Mari kita semakin saling menopang. Saling mendoakan satu sama lain. Supaya setiap tangan dikuatkan, kaki juga dikuatkan, hati juga dikuatkan, hidup kita dikuatkan. Karena ibu bapa dan saya telah diselamatkan di dalam Yesus yang baik itu. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di surga, terpuji namamu. Kami telah mendengar penyertaan-Mu di sepanjang hidup manusia, termasuk dalam pertemuan beberapa keluarga, beberapa pribadi yang Engkau kasihi. Keluarga Sakaria, keluarga Yusuf, Elisabeth dan Maria, Yohanes dan Yesus Kristus yang mengasihi dan kami kasihi. Mereka saling menghargai, mereka saling mengasihi, karena mereka sangat bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi hidupnya. Demikian halnya bagi kami, bagi ibu bapak saudara-saudara, semua jemaat yang hadir di ibadah pagi ini, maupun saudara-saudara kami yang sedang beribadah bersama kami di tempat jauh. Baiklah, kami membuka hati benar-benar. Pakailah hidup kami Tuhan lebih sungguh. Pakailah hidup kami lebih sungguh menjadi bagian, menjadi alat Tuhan menyampaikan kasih sukacita dan berkat yang tak berkesudahan dari Tuhan. Terpuji namamu. Kami orang terbatas seperti Maria itu. Kami orang terbatas seperti Elisabeth yang sudah lama menantikan anak itu. Tapi kami mendengar dan kami percaya di tengah keterbatasan kami, Tuhan memperlengkapi kami. Tuhan juga memperlengkapi gerejamu, HKBP Tangerang Kota beserta seluruh pelayan dan jemaat. Tuhan memperlengkapi gerejamu HKBP secara umum tetap menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati gerejamu dimanapun dalam berbagai denominasi, mengasihi kami semua. Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan mengasihi bumi ini untuk tetap memuliakan dan melakukan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, itu yang kami terima, menjadi sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan dalam hidup kami. Sebentar ibu bapak saudara kami akan pulang ke rumah dan tempat masing-masing. Tuhan tolong lindungi dalam perjalanan kemanapun melangkah hari ini. Tolong Tuhan berkati mereka di setiap pekerjaan untuk esok hari dan seterusnya. Tolong Tuhan jauhkan dari kelaparan dan penderitaan. Tolong Tuhan kuatkan jikalau mengalami pergumulan dan sakit penyakit. Hamba-Mu percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena kehendak-Mu adalah kehidupan, keselamatan, dan sukacita bagi umat-Mu. Maka setiap kami yang ada di rumah-Mu pagi hari ini membawa kabar sukacita. Setiap kami adalah bagian dari karya mahakarya Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, dan kehidupan yang dari Tuhan. Terpuji namamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa untuk setiap anak-anak kecil, untuk setiap keluarga, untuk setiap orang tua kami, untuk setiap janda, untuk setiap yatim piatu, yang setiap yang sakit dan menderita. Engkau merangkul kami, Engkau mengasihi kami. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara, sambil bernyanyi kita mempersiapkan persembahan kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.